adalah Rifki Mokodobi dan kita lihat bola rebound. Gol! Diambil tadi jebret. Oke, selamat sore guys. Selamat sore teman-teman semua. Nah, ini bersama kami Dua Maut. Tos dulu dong. Nah, Ini kita kenalin dulu. ini sore ini kita kedatangan tamu. Nah, Ya bisa kategorinya ini adalah penggemar berat, salah satu klub Penggemar ringan, penggemar ringan. klub sepak Jangan, sepak berat, bola berat. yang cukup tertua, salah satu yang tertua di Indonesia. dan punya basis penggemar yang sangat militan. Dan fanatik. Jangan fanatik. disebut bang, jangan disebut bang. Jangan disebut. Oh, jangan disebut gitu Ya, ya. kita kayak itu biar main rahasia-rahasia. Iya. Jadi kalau, sore ini kalau sebut merek kan nanti Oh, ada iya. hak cipta Ada yang hak cipta. ini bang. tapi nggak apa-apa di YouTube ini. Oh iya. Ini kan eksplorasi ide dan gagasan. Bisa. Eksplorasi isu kan gitu. Makanya Jadi, karena eksplorasi itu harus kita umum, jangan yang khusus. kalau khusus kenapa? Sensitif ya? Sensitif. Terutama masalah apa? Ya, kalau sensitif kan sekarang lagi ya banyak tes-tesan gitu. Takutnya jadi garis dua bang. Apaan tuh? Oh ya, rapid tes-tesan kan juga ada garis dua, ya kan? Ya, takutnya kita ngomong itu ada yang bergaris dua gitu. Oh iya. Tes kehamilan ya. Jadi yang kita mau kulik dari Cak Udin ini. Oh, Cak Udin. Cak Udin ini. Ini kita mau bicara fanatisme penggemar sepak bola. Nah, Cak Udin kan kemana-mana klubnya main, itu Pasti ngikut. pasti ikut dan berangkat dan nonton kan? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tapi sejauh ini lebih banyak Sejauh ikut dan ini- nontonnya kan dibanding absennya Iya. kan? Ya. Alhamdulillah saya yang belum Papua, Papua, Oh. Aceh belum ya? Sulawesi, Sulawesi. Aceh belum. Aceh belum. Medan udah pernah? Medan sudah sekali. Oh, jadi coba nih Cak Udin ceritakan kenapa akhirnya Cak Udin ini bisa sangat mencintai klub sepak bola. Dan sepak bola juga. Nah, ya? sepak bola dan juga main bola. Kenapa? Ini coba ceritakan dulu. Mungkin karena apa ya? Lingkungan kali Pak. Ya, lingkungan ya. Lingkungan karena besar di lingkungan yang suka bola, Nah. fanatis bola. Dan kalau dulu kan kecil orang apa ya, habis sholat asar Main bola. mainnya main bola, Main bola, gitu. iya. Mau dimanapun apa bolanya ya main Bola, bola, iya. dan kan mungkin Pak Gali dan Pak Rafal sering dengar ya, kalau nggak adzan maghrib nggak bubar. Nah, itu yang juga terjadi sama saya Pak. Oh, Gitu. iya. Jadi karena sering main bola, Oh. kemudian dulu kan kalau di tempat saya itu Oh. ya satu-satunya klub itu yang istilahnya itu kondang gitu. Kondang. Jadi Punya ya nama gitu ya. Ya. mau nggak mau ya itu yang disukai. Tapi gitu. harus disebut dong klubnya, karena kan klub itu klub legendaris. Oh, gitu ya? Iya, harus Persebaya. sebut Persebaya. Sebut aja Persebaya. Oke lah. Nah, jadi kan Persebaya pakai angka tahun kan di belakangnya itu? Dulu bang, sekarang Dulu, nggak boleh. Nggak boleh. Dulu ada fiksi, ada fiksi. Itu kan disebut ketika ada dualisme, Dualisme, Nah, klub pengurusan. membedakan mana yang asli, Mana yang palsu. mau coba jadi asli. Ya, kloningan. Nah, itu ketika akhirnya menjadi penggemar fanatis daripada klub Persebaya itu, ada nggak pemain yang memang Cak Udin ini benar-benar mengagumi dan permainannya tuh Cak Udin benar-benar, wah ini kalau main Persebaya ya beliau ini siapa Cak Udin? Kalau saya sih banyak sebenarnya. Banyak ya. Banyak. semua tim Hampir Persebaya. semua tim. Saya bersyukurnya itu dibesarkan di keluarga yang suka bola, tapi ini ngasih rambu-rambu. Oh. Jadi suka bola, tapi harus melihat gimana strateginya, gimana taktiknya. Jadi nggak yang apa
apa-apa marah gitu Pak. Jadi kalau memang pas lagi kalah, kita lihat kenapa kalah, menjelek. Jadi fanatismenya terukur gitu, ya. istilahnya begitu. Jadi saya selalu punya pemain yang disukai di setiap generasi. Nah kalau untuk generasi Caudin, ketika Caudin remaja besar itu siapa? Ketika awal saya tahu yang begitu saya dulu suka yang namanya ini Haji Santoso. Haji Santoso Itu Sama Bejo Sugiantoro mungkin ya. karena pertama saya kalau main bola itu di back. di back. Back sama kiper Bang. Karena dulu postur saya juga besar. Jadi kalau di kampung kan yang postur gede pasti di belakang. Iya. Pasti jadi penjaga gawang. Jaga gawang. Cuma waktu kita kecil-kecil enggak. Kita waktu kecil-kecil nih badannya langsing-langsing jadi enggak. Nah, kalau Barabal dia main bola penyerang. Kalau saya fokus di modeling dia. Main bola. Iya, gua ini berbicara tentang fanatisme ya. Ketika tahun 80-an, saya ketahuan umur kita ya gitu. Iya. Ketika masih Liga Perserikatan, masih kompetisi berbentuk ada Perserikatan dan Galatama. Galatama waktu itu sudah nggak moncer lagi, udah sangat menurun popularitasnya karena kasus judi di awal-awal 80-an gitu kan. Dulu padahal Galatama sangat luar biasa. Tinggal ada Liga Perserikatan. Perserikatan itu bisa sangat disukai karena mengandalkan fanatisme daerah. Bon masing-masing. Gua tahu nggak? Gua sebagai orang Aceh, tentu basic gua penggemar Persiraja. Dan juga ada PSAP Sigli, walaupun sekarang nggak terlalu eksis. Persiraja tetap di hati. Tapi gua dulu ketika di kampung, ketika di Aceh, lu tahu nggak apa tim yang paling gua senangi? Ya Persija Jakarta. Alasannya tahu nggak? Karena apa? Karena gua paling kasihan lihat Persija nggak ada penontonnya. Ada penontonnya di Senayan itu. Tapi ketika biasanya 8 besar ya, babak 8 besar Perserikatan itu di Senayan Jakarta atau babak 4 besar. Itu penonton Persija seperti menjadi tamu di rumahnya, di tanahnya sendiri, di kampungnya sendiri. Jangan tanya kalau Persija berhadapan dengan Persib. Jangan tanya kalau Persija berhadapan dengan Persebaya, dengan PSIS atau PSIS kalau anak-anak semua. Atau dengan apalagi bahkan dengan ketika Persija berhadapan dengan PSMS Medan. Kalah semua itu. Maksudnya secara dari penonton jumlahnya jauh lebih banyak. Kenapa waktu itu hal itu bisa? Karena mungkin fanatisme di Jakarta ada penonton Persija ada. Tapi waktu itu mungkin belum terbangun sedemikian rupa. Hingga gue dalam punya waktu itu waktu gue kecil gue punya cita-cita, angan-angan. Suatu saat kalau gue ke Jakarta gue akan jadi pendukung Persija. Tapi kemudian situasi tersebut berubah total ketika tahun 97 Gugun Gondrong, lo tahu kan? Iya, yang model tuh. Iya. Beliau menginisiasi adanya Jackmania. Itu luar biasanya Gugun Gondrong, dia hingga berhasil membangun fanatisme anak-anak Jakarta hingga mereka merasa memiliki Persija Jakarta. Dan itu sampai hari ini. Berarti itu legasinya Gugun Gondrong. Gugun Gondrong tidak hanya berhasil memantik fanatisme anak-anak Betawi terhadap Persija, tapi seluruh anak Jakarta. Jakarta ini kan melting pot benar. Semua orang ada, semua dari berbagai suku agama latar ada. belakang. Dan ini mereka menjadi sangat fanatis dengan Persija. Ini sangat luar biasa gitu. Kalau Persebaya jelas orang-orang yang dari asli Surabaya pasti atau Jawa Timur lah. Jawa Timur. Dan kita juga lihat di mana-mana ada fans Persebaya di Medan. Bahkan di Papua, saya pernah ke Papua ada fans Persebaya. Karena kan orang Surabaya kan orang Jawa Timur kan perantauannya juga banyak. Di luar negeri pun banyak. Nah itu kalau Mas Udin bisa cerita, Caudin bisa cerita sedikit gimana tuh kalau mau berangkat nonton Persebaya? Gua pengen tahu. Itu gimana caranya, urunannya, terus nanti nginep di mana, terus makannya gimana, terus ya gitulah saling. Jadi ketika datang misalkan ke satu kota, itu gimana tuh ceritanya tuh, mereka beli tiketnya, terus kalau urusan tretetet, kalau istilah Persibaya itu kan tretetet. Itu kan waktu Persibaya final Perserikatan 87-88 ke Jakarta. Itu dikoordinir oleh Dahlan Iskan waktu itu Jawa Pos. Itulah istilah pertama tretetet. Nah, kalau dinutun sampai sekarang, kalau mau keluar kota banyak caranya. Banyak caranya. Nah, ini caranya ini yang ada
kalau boleh bicara ini Ya, ya, harus bicara. kalau istilahnya kalau diterima istilah saya itu ada level-levelnya. Oh, level-levelnya. Gimana tuh? Ada yang ini apa namanya? Gandol truk. Nah, gandol truk ini namanya ini estafet. Karena kan gandol truk misalkan kita mau katakanlah dari Surabaya ke Semarang, nggak mungkin naik satu truk langsung ke Semarang, mungkin turun di Lamongan atau turun di Gresik, itu namanya estafet, Bang. Dan itu yang truk yang digandoli atau yang di estafet itu semua istilahnya ya mereka bisa nerima lah ya. Yang bisa nerima, bisa nerima. Kadang mau gitu ya. Yang kadang ditolak juga. Kadang ditolak juga. Kadang ditolak juga. Oke. Itu satu itu level gandol truk. Kedua, pakai kendaraan pribadi. Itu biasanya mereka patungan, Bang. Makan bareng-bareng. Kalau yang terkoordinir biasanya bayarnya itu udah sama makan. Artinya ada standar harganya. Terus ada juga yang misalkan sumbangan. Misalkan nih dari satu komunitas, kita nyebutnya komunitas lah. Itu ada yang punya rezeki lebih. Itu nyumbang. Nih buat makan teman-teman. Nah, kalau urusan beli tiketnya itu masing-masing. Gitu. Masing-masing. Tapi tetap harus beli tiket ya. Harus beli tiket. Nggak boleh manjang kayak zaman-zaman dulu gitu. Udah enggak ini, Bang. Karena kan jargonnya sekarang no tiket no game. Jadi kalau nggak punya tiket ya nggak boleh masuk. Cuman ya karena masih membawa suasana dulu, kadang ketika ada pertandingan Persebaya di mana berangkat, tapi kemampuan beli tiketnya belum tentu bisa. Nah, itu biasanya kalau istilah Surabaya itu keleleran, Bang. Keleleran di sekitar stadion. Nah, itu gimana caranya? Itu yang terkadang menimbulkan efek domino kejahatan atau berkelahi. Dan itu sedikit-sedikit mulai kita rubah dengan koordinasi itu. Nah, kalau pengalaman Caudin sendiri dari Celep Sidoarjo itu pernah ngalami dua level itu, yang gandol ya apa atau memang dari awal sudah pakai model apa koordinasi gitu? Kalau saya dulu itu alhamdulillahnya kalau bilang mau nonton Persebaya gitu, dikasih sangu dari orang tua. Oh gitu. Jadi jangan sampai makannya minta, jangan sampai apa istilahnya nggak punya tiket. Jadi dikasih duit, kadang dikasih lebih, jadi bisa subsidi silang ke teman-teman yang lain gitu. Teman-teman yang nggak dapat subsidi dari orang tuanya. Nah ini Bang Rafal, ini kan fanatisme penggemar sepak bola ini kan harusnya jadi potensi pendorong kan, yang bisa menimbulkan efek linier terhadap prestasi olahraga sepak bola Indonesia. Nah, menurut Bang Rafal gimana nih? Ya, saya dengar dari Cak Udin berbicara seperti masalah apa sudah mulai adanya kesadaran dari penggemar sepak bola, penggemar fanatik klub-klub sepak bola, mereka sudah mau membayar tiket, no game. Itu kan hal yang sangat luar biasa. Iya, positif loh itu. Luar biasa. Positif loh itu. Nah, sepak bola emang olahraga yang bisa hidup dari profesionalismenya, bisa hidup dan bisa hidup dari penggemarnya. Dan bisa hidup dari penggemarnya. Itu. Masalahnya itu kan nggak berkorelasi dengan prestasi olahraga kita, sepak bola kita. Iya. Kita kan sangat menanti-nantikan nih. Iya. Nggak usah ini deh. Kalau boleh saya menyelan. Gimana? 2 tahun terakhir ini di beberapa klub, katakanlah di Bali, terus Persebaya juga, Persija juga, itu mulai ada ini pengalihan tiket. Dulunya tiket kita harus datang ke stadion pagi buat antri tiket. Sekarang ada tiket online, Bang. Ada di Gojek, ada kalau pernah dengar tiket.com. Iya. Jadi jauh-jauh hari itu kita udah beli tiket nih. Iya. Persebaya pun punya tiket terusan. Ada satu musim, ada setengah musim. Kayak di Liga Inggris ya? Kayak di Liga Inggris. Nah itu maksudnya kan dari situ sudah bisa paling tidak klub-klub itu bernafas. Nah, karena kan sekarang mereka udah nggak boleh lagi pakai dana APBD. Nah itu yang saya masih penasaran kenapa sekian juta orang kita menggemari sepak bola. Kita juga rata-rata anak-anak kita, remaja kita, orang tua kita itu penggemar sepak bola, tapi bahkan untuk juara SEA Games saja berat itu. Kita terakhir juara SEA Games itu 91 setelah sebelumnya tahun 87. Saya ingat itu yang menggolkan tahun 87 ribut YD. Kalau tahun 91 itu melalui adu penalti dan pahlawannya waktu itu kiper namanya Edi Harto. Oh gini bro, jadi kita nggak bisa melihat dari sekilas gini aja. Ini centang perenang atau gimana ya? Sekarang bro tahu nggak? Ada beberapa PPLP dan PPLP di sepak bola.
di seluruh Indonesia. Ada sekitar 20 lebih. Kemarin ada teman kita Anthony Romulus itu menulis di status dia. Saya lupa, tapi hampir 30 PPLP dan PPLPD. Artinya hampir di setiap provinsi ada dong. Setiap provinsi ada. Rata dong. Bahkan ada di kabupaten ada gitu. Wah, lu luar biasa kan? Tapi kenapa kita sampai sekarang sepak bola? Nah, menurut gua cenderung setuju dengan pendapat bahwa harusnya klub-klub ini yang diberdayakan untuk membina pemain gitu loh. Artinya kemandirian klub, otonomi klub untuk membibit dan mendadar pemainnya ke tingkat prestasi ya, ke tahap prestasi ya. Jadi nggak usah lagi. Oke lah mungkin kayak sarana kayak PPLP atau PPLPD itu tetap ada. Tapi klub ini yang harus di bahasa Inggrisnya dibasted didorong. Iya, untuk membina. Sekarang di Inggris, Liga Inggris, West Ham United itu emang nggak terlalu moncer dia di IPL ya. Tapi itu adalah salah satu klub sepak bola dengan produksi pemain yang paling bagus. Mereka hampir di setiap lini. Nah ini kita yang tidak ada pembinaan berjenjang itu sangat kurang. Memang kalau kita denger ya, kayak pemain-pemain hebat dunia itu kan rata-rata dari klub ya. Dari klub. Nggak ada cerita ya mungkin cara pandang kita terhadap pembinaan olahraga itu agak berbeda maksudnya. Kan David Beckham nggak mungkin dari PPLP Kota London. Iya. Atau misalkan kita mengharapkan Ryan Giggs itu alumni PPLP Wales gitu. Ada gitu kan. Mungkin itu dari klub. Kalau zaman dulu kan yang terkenal ada Diklat Ragunan. Iya. Diklat Salatiga menghasilkan Bambang Pamungkas. Ya. Tapi kan itu nggak cukup. Iya. Memang harus klub. Gua ingat bahwa pemain hebat itu tidak lahir dari diklat, tapi dia lahir kompetisi. dari kompetisi. Iya kan? Benar. Jadi harusnya tiap klub itu, ya memang ini sudah mulai diterapkan. Jadi dalam Indonesia Super League sebelum adanya sekarang namanya Liga One ya? Namanya berubah-ubah terus. Liga ini Shopee kalau itu. Liga 1 Shopee. Liga 1 Shopee. Dulu memang merek ini. Nggak apa-apa terbayar. Jadi itu setiap klub yang berlaga di liga, dulu namanya ISL. Itu mereka harus punya lapis 1. Maksudnya juniornya harus ada. Dan tapi saya nggak kurang paham ya maksudnya. Tapi Bapak cocok kayaknya jadi pengurus PSSI ini. Justru itu terlalu banyak intrik gitu. Iya. Jadi kalau itu harus ada tapi kita pernah lihat sendiri kan bro, kita nggak usah sebut lah kalau kayak gitu. Kita waktu nongkrong di satu tempat, kita lihat sendiri pemain junior yang direkrut juga pemain bukan binaan mereka, dicomot sana, dicomot sini. Lu paham kan gitu? Dan kalau boleh dibilang, ya kalau kita mau mengkritisi ya. Kita ini cinta sepak bola, jadi kita mau mengkritisi. Kita ngelihat sendiri bagaimana fenomena bahkan bobrokannya ya. Nah, bahkan termasuk kondisi fisik ya. Latihan fisik daripada beberapa pemain sepak bola gitu. Jadi ini kita pakai akal sehat aja ya. Kita bukan orang sepak bola tapi jumlah larinya, kuantitas dan kualitas larinya itu dibandingkan dengan beberapa cabang yang juga cabang unggulan kita seperti bulu tangkis atau tenis jauh. Kalau yang saya pernah baca itu kan kalau ukuran VO2 max standar untuk bermain bola itu kan 60. 60 dan 65. Nah, di Indonesia jarang yang nyampe level 60. 55 bahkan di bawahnya. Dan itu istilahnya itu diakomodir, jadi diterima gitu loh. Nah, ini. Makanya kan kalau kita lihat timnas main babak 1, babak kedua ngeyel. Babak kedua ya silahkan jalan-jalan gitu. Kalau istilah MMA itu kalau udah habis napas gas out ya? Iya, gas out. Jadi ya itu benar. Saya sangat sepakat. Kita selalu kelemahan kita itu. Kita nggak memandang ras atau apalah. Emang daya tahan kita nggak dilatih, itu salahnya gitu. Pokoknya kalau handicap fisik tuh itu udah lama terpatahkan. Jadi nggak ada tuh tinggi badan itu nggak ada lah, nonsens lah. Atau negara tropis nggak lah. Nggak. Brasil itu tropis, kurang tropis apa itu? Kalau kita riset lagi bang, kan kalau misalkan kita mau niru luar negeri ya, setiap klub kan pasti punya pelatih fisik. Iya.
kita hitung aja berapa klub Indonesia yang punya pelatih fisik yang memang memenuhi Yang kualifikasi sebagai pelatih fisik. nah itu Waduh, kebetulan saya bergabung dengan PPFI. Nah, apa itu Persatuan PPFI? Pelatih Fisik Indonesia. nah Saya sudah tergabung. tersertifikasi. Baru sertifikasi dasar gitu. berarti kalau ada Tapi klub, benar-benar. ada klub yang mau nyari pelatih fisik kalian Tapi benar-benar dalam Iya. satu waktu itu penataran yang gua ikutin itu benar seperti yang bilang Cak Udin. Emang nggak mencukupi. Apa maksudnya belum ada pelatih fisik di setiap itu. Dan pun kalau ada belum memenuhi kriteria gitu. jadi cuma sekedar punya pelatih fisik iya, Atau yang dianggap mumpuni sebagai pelatih fisik, tapi dia belum memenuhi standar dan kompetensi sebagai pelatih fisik. Nah, dalam hal ini berarti Bang Rafal bisa memfasilitasi. mudah-mudahan nanti saya lagi belajar gitu. Iya. Ya benar. Sekarang dengan VO2 Max 55 jadi apa gitu? Iya. Ngomong-ngomong, waktu zaman dia atlet, VO2 Max gue berarti lebih tinggi daripada rata-rata anak-anak itu. Enggak, kalau kita ada gulat yang kelas ringan itu 60 lebih ada gitu ya. Waktu tes di lab Senayan gue 58 men. Ya kita lihat ketika final Piala Dunia itu Messi sendiri Messi itu kan. Messi, sekelas Messi. Kelas Messi. Padahal tapi ini juga aneh ya. Bambang Pamungkas juga tingginya sama seperti Messi, nggak terlalu jauh beda ya. Tapi Messi bisa sangat kuat, Bambang Pamungkas beda gitu ya. Ini mesinnya dalam kali beda gitu ya. Kalau gue tuh lebih percaya kepada teknis, pada rumus. Ya. Nggak ada ceritanya orang dengan tinggi tertentu dan berat badan terus nggak bisa di enhance fisiknya, kondisi fisik itu bisa. Pertanyaannya bagaimana tadi yang kembali ke omongan Caudin itu masalah pelatih fisik itu ya. Nah, artinya di sepak bola ini selain faktor klub, pembinaan klub, nah ada banyak lubang yang memang menjadi menjadi masalah. Jangan-jangan juga kalau kita mau tarik lebih dalam lagi dari rekrutmen bisa ada masalah juga di rekrutmen. Satu lagi yang paling besar saya kompetisi. Ketiadaan, kekosongan, maksudnya kejarangan apa bahasanya? Iya. Jarangnya ada kompetisi yang teratur. Oke lah kalau untuk tingkat level elit senior udah ada liga itu, tapi liga sendiri belum buka. Oke, ini ada alasan COVID ya. Tapi sebenarnya sebelum COVID pun udah agak maju mundur cantik seperti kata Syahrini gitu kan. Makanya kemarin kita ngobrol sama teman yang dari Papua tuh. Bagaimana teman-teman atau adik-adik yang pulang Liga Danon segala yang kompetisi Danon itu terus kemana? Nah itu kan lucu. Jadi kita di level anak-anak remaja itu masih sama. Kita bagus. Nah pelajar bagus. Kenapa setelah itu gone with the wind? Nah ini Mas, kalau menurut saya ini karena sepak bola Indonesia nggak pernah mau belajar. Dulu pernah, mungkin Bang Rafal sama Bang Ali pernah dengar Jepang sama Malaysia itu belajar mengelola sepak bola dan ke Indonesia. Sekian tahun kemudian ketika mereka udah maju, kita masih jalan di tempat istilahnya, ya kan? Berarti kalau menurut saya nih, nyambung tadi Bang Rafal, ada sport science. Itu kan ilmu yang dipelajari. Ilmu itu kan tiap tahun berubah. Mungkin mereka udah tahu cara mengembangkannya. Bisa jadi. Nah kita entah nggak tahu apa nggak mau tahu cara mengembangkan ilmu itu. Kalau menurut saya ilmu bagus kita punyalah untuk ya Bang Galih sama saya cukup banyak berkenalan bersinggungan ya dengan teman-teman yang memang jago-jago ahli-ahli di bidang peningkatan fisik. Cuma masalahnya ini kompetisi yang teratur dan berjenjang ini hampir nggak ada. Kita lihat di junior kejuaraan antar PPLP mungkin ada, tapi itu tidak cukup. Harusnya ada kompetisi terus yang bergulir. Atau memang gini ya, kita ngurus olahraga termasuk sepak bola itu terlalu birokratis. Bisa jadi. Jadi ukurannya angka-angka. Dalam 1 tahun berapa rekrutmen di PPLP dan PPLM. Itu harus dimasuki. Itu harus terpenuhi. Dalam 1 tahun ada kejuaraan apa yang korelasinya atau yang kaitannya sama PPLP dan PPLM. Nah, dalam 1 tahun harus menghasilkan berapa lulusan PPLP dan jadi angka-angka, jadi hanya sifatnya statistik. Nah, tidak dilihat kualitas. Jadi orang serap terus, orang jadi atlet sepak bola atau atlet, tapi lupa bagaimana melahirkan kompetisi, menggelontorkan kompetisi.
yang secara usia atau secara perjenjangan itu harus ada rutin. Jadi kelompok umur lah katakanlah. Jadi kelompok umur sekian kejuaraannya di sini. Kelompok umur sekian kejuaraan ini. Nah, itu yang absen dari pola pembinaan olahraga kita termasuk sepak bola gitu. Jadi ini adalah penyakit akut. Jadi kalau saya boleh bilang dan saya boleh simpulkan secara cepat, ngurus olahraga kita itu terlalu birokratis. Terlalu banyak meja dan layer atau banyak tempat banyak kantor, banyak yang cawe-cawe urusan olahraga. Bisa jadi karena klub yang sekarang ini bertahan loh. Itu warisan perserikatan. Bisa jadi. Kalau dipresentasikan lebih banyak warisan perserikatan daripada warisan Galatama. Tapi harusnya mereka dengan berubah ke konsep profesional harusnya bisa. Tapi kadang-kadang polanya ini. Karena kan sepak bola baru lepas APBD baru era-era berapa tahun belakangan. Jadi mungkin gaya pengelolaannya masih mengikuti gitu. Wah, ini sebenarnya menarik ini. Jadi kita nanti bisa merembet ke cara kepengurusan olahraga yang lain ini. Bisa. Jadi kita kan selalu punya konsepsi gini. Ngurus olahraga itu harus pejabat publik. Pengurus olahraga itu harus orang dari birokrasi tertentu gitu, atau jenis birokrasi tertentu, atau harus anggota DPR misalkan, atau harus perlu ya. Harus atau ex militer misalkan. Nah, banyak biasanya begitu. Nah, itu kan dikotomi yang seringkali menurut gue tuh nggak, outputnya nggak selalu prestasi gitu. Nggak selalu ya. Nah, itu beberapa tim yang dikelola oleh orang yang disebut Pak Gali tadi, itu timnya hancur Bang. Hancur ya. Kita lihat di Palembang. Di awal-awal tim bagus karena pengurusnya ini mau mencalonkan diri di pilkada. Ternyata kalah. Di pertengahan jalan pengelolaannya amburadul. Jadinya degradasi. Sriwijaya, dari elit tuh, tim elit itu ya. Kalimantan Tengah, Kalteng Putra, begitu juga. Kalau disebut lagi lebih banyak. Lebih banyak. Jadi benar, mental dari perserikatan itu masih kental ya. Tapi saya ingin pengulas tadi ketika Cak Udin tadi bilang masalah Malaysia dan Jepang belajar pengelolaan. Iya. Sekarang saya mau nanya, masih ingat nggak Cak, juara Piala Asia tahun 2018 siapa ya? Qatar apa? Oh bukan. 2017 ya. Siapa? Salah satu negara Arab gitu kan? Iya. Itu berapa tahun sebelumnya itu belum ada apa-apanya di sepak bola mereka. Masih kalah sama Indonesia. Ya walaupun mereka memang punya dana yang terbatas ya dalamnya. Tapi kan sepak bola bukan berbicara semata uang. Atau gini, Bos. Jadi kenapa mereka belum apa-apa sekian tahun ke belakang, tapi kemudian jadi apa-apa gitu. Jadi mereka ngelola uangnya benar gitu ya. Mereka ngelola dananya benar. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, apakah jangan-jangan di dunia olahraga mental koruptif itu juga masih kental. Kalau pengalaman kita selama ini itu. Jadi ada tadi kameramen kita itu juga bilang gitu. Ini karena ada dananya, ada gelontoran sponsorship, yang penting netes. Nah, gitu itu ada. Terus kita kan nggak pungkiri, kemarin juga terungkap masalah judi bola itu kan. Yang sampai salah satu majalah di Indonesia terkemuka ini kan melakukan investigasinya dan bahkan si pelaku sudah ditangkap KPK kan. Nah, artinya kan banyak hal yang memang akhirnya persoalan-persoalan yang menyendat dan bahkan menghambat gitu ya, menghambat prestasi olahraga kita dalam konteks sepak bola gitu. Kita berbicara sepak bola ya. Sepak bola gitu. Olahraga di mana sangat banyak penggemarnya. Dan kadang-kadang juga jadi sarana politik bagi jadi tokoh-tokoh jadi ketua sepak bola tuh menaikkan level politik aja gitu. Apalagi orang kita kan seneng banget jadi ketua. Semuanya harus ketua. Jadi antar tiang listrik dua ketua. Lihat aja di organisasi. Ada ketua pasti, wakil ketua. Ketua pelaksana, ketua harian. Itu. Jadi ribet. Banyak sekali ketuanya. Jadi si pelaksana lapangan tuh, gua harus ke ketua siapa nih? Semuanya ketua. Kalau ditanya ini ngapa? Tanya ketua. Ketua. Kamu jadi apa? Saya wakil ketua. Kalau saya apa? Ketua bidang.
Terus ketua bidang ada wakilnya lagi, wakil ketua bidang. Ada ketua departemen, macam-macam. Jadi kalau kata teman-teman di Medan semuanya ketua gitu. Semuanya ketua. Sampai tukang ngojek aja, tukang beca aja ketua di sana gitu kan. Tapi bro, ini kalau kita omongin nggak ada kelarnya. Nggak ada kelarnya. Jadi harus kita bisa simpulkan. Konklusinya apa? Kalau menurut saya, kalau dari Bro Rafal apa? Nanti kita saling menambahkan nih. Perlu adanya suatu kompetisi yang teratur dan berjenjang. Walaupun ada satu yang kita lupa ngomong tadi, itu masalah pencurian umur. Ya, di level junior, itu tadi soal rekrutmen itu tadi. Di level junior ini jadi momok yang sangat-sangat gimana ya? Jadi kalau dengan adanya pencurian umur itu, ketika junior dia udah luar biasa. Jangan umurnya lebih tua. Iya. Ketika saatnya dia harus masuk ke level senior, dia udah habis. Wes elek, wes entek kalau kata orang Surabaya itu kan kalahnya sama main titipan. Itu. Tapi menurut saya membenahi organisasi, kita udah capek sih ngomong membenahi organisasi sepak bola ini ya. Kompetisi yang teratur dan berjenjang itu perlu. Dan harus teratur, selalu ada gitu. Jangan sampai nggak ada satu orang apa. Ya, seperti saya bilang tadi, kompetisi berjenjang dan teratur dan reguler yang harus selalu diputar di setiap tingkatan umur, itu adalah menurut saya salah satu kunci. Dan juga pembenahan supaya kompetisi itu berjalan dengan lancar dan bebas dari kecurangan-kecurangan. Itu menurut saya konklusi saya itu. Memang dalam setiap olahraga kompetisi adalah kunci. Apalagi sepak bola gitu. Gimana Caudin? Kalau saya sepakat kan. Jadi untuk membenahi sepak bola, kompetisinya dulu. Kompetisi yang berjenjang, kelompok umur sekian, nanti sekian ini naik kelompok umur sekian. Itu berjenjang sampai senior. Tapi kompetisi itu harus dibarengi satu. Apa itu? Jangan ada pencurian umur. Benar. Jadi kan seringkali yang menjadikan kompetisi usia dini itu rusak, pencurian umur. Orang tua bayar sekian biar anaknya itu sangat jamak masuk ke tim ini, padahal kalau dilihat posturnya ini harusnya bukan umur sekian, tapi masuk umur sana, kenapa masuk umur sekian gitu. Itu sangat lazim terjadi. Itu aja sih kalau menurut saya kuncinya di situ, kompetisi berjenjang tanpa ada pencurian umur. Bro Galih gimana? Kalau secara globalnya, kalau gue nih ngeliatnya gini, oke, kita semua bicara kompetisi harus ring, tidak ada pencurian umur, itu benar. Tapi kuncinya, kalau organisasi, tata kelola organisasi sepak bola ini masih heavy dalam konteks supaya orang naik jadi punya leverage politik, supaya orang dapat garapan apa, agak susah ya. Terus ada korupsi di dalam dan permainan judi dalam tubuh sepak bola. Nah ini masuk tata kelola organisasinya harus dibenahi secara mendasar. Jadi kalau tidak dibenahi secara mendasar, siapapun pemain yang jago, pelatih yang hebat, kalau organisasinya, tata kelolanya dan insan-insan dalam organisasinya tidak mereformasi diri, nah itu kita nggak akan pernah kemana-mana. Kita akan tetap berjalan tepat, bahkan bisa jalan mundur. Berarti ada dua hal yang perlu dibenahi, Bang. Satu teknis, satu non teknis. Itu sama-sama penting. Harus jalan dua. Walaupun harusnya memang secara organisasi harus ada pembenahan lebih dahulu. Sudah terlalu lama PSSI ini tidak maksimal. Dan mungkin nanti kita bisa usulkan bahwa KPK bisa masuk ke organisasi olahraga. Kalau bola kan sudah tersentuh. Jangan-jangan memang harus masuk ke semua lini dan sektor organisasi olahraga gitu. Supaya olahraga Indonesia secara umum, secara menyeluruh levelnya udah nggak bicara SEA Games lagi, tapi bicaranya udah Olimpiade. Minimal Asian Games. Jangan-jangan sekarang Indonesia barunya bicara PON aja, Bang. SEA Games udah nggak ini. SEA Games kita masih itulah. Cuma ya nggak pernah jadi hasil maksimal. Dan kita nggak boleh berkutat kepada SEA Games. Nggak boleh ya. Harusnya udah ke Olimpiade. Jelek-jeleknya Asia lah gitu. Jadi gitu kawan-kawan ya. Ini agak serius sedikit ya. Bahkan terlalu serius. Karena ini isunya isu sensitif, isu yang menjadi kegemaran orang. Dan ini punya banyak orang. Nah, makanya kita mau bicarakan secara serius isu ini. Nah, ya kira-kira begitu kesimpulan dan pembicaraan Dua Maut sore ini bersama Caudin tentang tamu khusus dari Surabaya kita dan Botot ini. Demikian ya kawan-kawan, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share,
like dan share. Dan nyalakan Loncengnya. notifikasi bersama